Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Rohaniatul Qadriyah dengan NIM 250109113511, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi pokok, peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat kelas 4 di MI Miftahul Huda. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya? Sudah sarapan? Ada yang belum, ada yang sudah. Berarti yang belum nanti kalau istirahat bisa sarapan di kantin. Oke, sekarang sebelum memulai belajar, agar pembelajaran kita diberi kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Mas El, bisa dipimpin doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Mas El. Anak-anak coba lihat bangku kanan kiri kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aziz. Kenapa Mas Aziz? Sakit gatal-gatal ya. Mari kita doakan Mas Aziz semoga lekas sembuh agar bisa bergabung bersama kita belajar di sekolah lagi. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalis kita sebagai warga Indonesia, sebelum memulai pembelajaran dan menambah semangat juga tentunya ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo anak-anak berdiri. Berdiri ya. Ayo Mbak Alia minta tolong dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, bisa duduk kembali. Mbak Alia, terima kasih ya. Nah, biar lebih semangat lagi sebelum pembelajaran, kita ice breaking dulu, merefresh otak ya. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya. Sudah. Anak-anak, kalian pernah memperhatikan lingkungan sekolah ini enggak? Pernah mengamati di sekolahan ini ada siapa saja sih? Ada siapa? Ada siapa? Yang keras? Ada guru. Ada siapa? Ada siswa atau murid. Ada siapa lagi? Kepala sekolah. Ada siapa lagi? Petugas kebersihan ya. Kalau kalian ini berperan dan bertugas sebagai apa anak-anak? Murid atau siswa, tugasnya apa? Belajar. Menuntut ilmu, belajar menuntut ilmu. Kemudian dari tadi kan kalian bilang
Di sekolah ini ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah. Apakah tugas dari guru, siswa, kepala sekolah itu sama atau berbeda? Berbeda ya, berbeda-beda. Jadi setiap peran seseorang di sekolah itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan menyimak video, peserta didik mampu mengidentifikasi peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Kemudian, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak jika seseorang menjalankan peran dan tugasnya di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dampak jika seseorang tidak menjalankan peran dan tugasnya di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Yang terakhir, melalui diskusi kelompok juga, peserta didik mampu menerapkan peran dan tugasnya di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik. Ya, bisa dipahami? Jadi anak-anak, menjalankan tugas itu bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk cinta kita terhadap lingkungan agar kita bisa hidup aman, nyaman, dan damai. Jika kita menjalankan peran dan tugas kita dengan penuh tanggung jawab, maka lingkungan akan terasa apa? Nyaman, aman, dan damai. Kita lanjut. Di sini ada dua gambar anak-anak. Yang gambar A, itu gambar apa? Salin. Siswa salin kepada guru. Kemudian yang gambar B, gambar apa? Bolos. Kira-kira gambar manakah yang sesuai dengan peran dan tugas kalian sebagai siswa? Apa alasannya kok gambar A? Kenapa? Karena sebagai siswa harus disiplin, harus apa? Menghormati guru. Kalau gambar B itu kenapa alasannya kok tidak sesuai dengan tugas kalian sebagai siswa? Apa alasannya? Karena membolos sekolah ya. Harusnya kan kalian di sekolah belajar sungguh-sungguh, ini malah membolos. Jadi gambar mana tadi yang sesuai? Gambar A ya. Berarti gambar B tidak boleh ditiru. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, apa sih itu peran? Apa itu peran anak-anak? Ya, betul sekali. Jadi peran adalah kedudukan atau posisi yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok atau lembaga. Jadi kalau di sekolah kalian berperan sebagai apa? Siswa. Kalau di lingkungan masyarakat berperan sebagai apa? Warga masyarakat. Kalau di rumah kalian berperan sebagai apa? Anak. Jadi peran itu tergantung kalian berada di mana. Berbeda-beda tergantung kalian berada di tempat mana ya. Kemudian, apa itu tugas? Kalau kalian di sekolah, peran kalian tadi sebagai apa? Siswa. Berarti tugas kalian adalah belajar. Kalau kalian di rumah berperan sebagai apa? Anak. Tugas kalian apa? Membantu orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat tadi berperan sebagai apa? Warga. Berarti tugasnya apa? Menaati aturan di lingkungan masyarakat. Kenapa sih Bu kok ada peran, ada tugas, terus kenapa kok peran dan tugas itu berbeda-beda? Alasannya apa anak-anak? Karena kita adalah manusia. Kenapa kita kok
memiliki peran. Kenapa kok kita memiliki tugas? Karena kita adalah manusia. Manusia itu sebagai makhluk apa? Sosial. Makhluk sosial itu makhluk apa, anak-anak? Tidak bisa hidup sendirian atau membutuhkan orang lain. Jadi kita memiliki peran dan tugas masing-masing. Itu fungsinya untuk apa? Untuk melengkapi, saling melengkapi antara manusia satu dengan yang lain atau individu satu dengan yang lain. Lanjut. Siapa saja yang berperan sebagai warga sekolah dan apa tugasnya? Tadi ada siapa? Murid atau siswa. Kemudian guru, ada kepala sekolah, ada apa lagi? Petugas kebersihan, ya, banyak ini. Kita lihat. Kepala sekolah, apa perannya, apa tugas kepala sekolah? Ya. Kemudian ada guru. Guru tugasnya apa? Bagus. Terus lanjut. Ada di sini ada apa lagi? Siswa. Siswa tugasnya apa? Termasuk mentaati peraturan di sekolah itu apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian memakai seragam sesuai jadwal. Kemudian patuh terhadap guru. Kalau guru memberikan PR berarti harus dikerjakan, ya. Kemudian ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah tugasnya apa? Lanjut. Kemudian ada petugas kebersihan dan juga penjaga kantin. Petugas kebersihan tugasnya apa? Tapi selain petugas kebersihan, kalian, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah lain juga wajib ya ikut menjaga kebersihan sekolah. Contohnya dengan apa anak-anak menjaga kebersihan sekolah itu? Membuang sampah pada tempatnya, kemudian melaksanakan piket, ya. Terus penjaga kantin tugasnya apa anak-anak? Ya betul. Sampai sini paham? Kita lanjut ya. Kemudian siapa sajakah yang berperan sebagai warga masyarakat dan apa tugasnya? Ketua RT tugasnya apa anak-anak? Kemudian ada warga masyarakat, apa tugasnya? Termasuk tadi menjaga kebersihan lingkungan juga, tidak boleh membuat gaduh, itu aturan yang ada di masyarakat ya. Kemudian ada apa lagi? Tugasnya apa? Petugas keamanan. Kemudian ada siapa lagi? Tugasnya apa? Kita lanjut. Terus di sini ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika kita melakukan peran dan tugas kita dengan baik? Apa anak-anak kira-kira yang terjadi? Contoh, kalian sebagai siswa, tugasnya tadi apa? Belajar. Kalau belajar bersungguh-sungguh, terus mengikuti sekolah dengan baik, pasti ibu dan ayah kalian akan merasa apa? Senang, bangga ya. Akhirnya di lingkungan keluarga akan terasa apa? Nyaman. Terus kalian juga akan menjadi pribadi yang disiplin karena menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat dipercaya. Orang tua kalian akan percaya pada kalian. Oh, anakku ini belajarnya dengan baik, belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh, seperti itu ya. Terus jika apa yang terjadi jika kita tidak melakukan peran dan tugas kita dengan baik? Contoh ketika kalian membolos, apa yang terjadi? Dimarahi orang tua, terus tidak mendapat apa?
ilmu akhirnya menjadi kacau. Terus misal di warga, di lingkungan masyarakat, kalau ada warga masyarakat yang suka membuat gaduh, kira-kira akan terjadi pertengkaran nggak? Ya, karena mengganggu masyarakat lain. Sekarang kita akan menyimak video anak-anak. Ini Bunia punya video tentang peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalian tonton dan simak baik-baik ya anak-anak. Dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peran dan tugas di lingkungan sekolah. Terdapat beragam peran dan tugas di lingkungan sekolah. Peran dan tugas yang ada di lingkungan sekolah menjadi faktor utama pencapaian tujuan sekolah itu sendiri, seperti mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Contoh peran dan tugas di lingkungan sekolah. Berikut beberapa contoh peran dan tugas yang ada di lingkungan sekolah. Peserta didik memiliki tugas belajar dan mengerjakan tugas. Guru memiliki tugas mengajar dan berkomunikasi dengan peserta didik. Kepala sekolah memiliki tugas mengelola kebijakan sekolah dan menjalin komunikasi dengan warga sekolah. Petugas keamanan memiliki tugas menjaga keamanan lingkungan sekolah. Petugas kebersihan memiliki tugas menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Peran dan tugas di lingkungan masyarakat. Layaknya di sekolah, peran dan tugas yang ada di lingkungan masyarakat pun beragam. Setiap individu menjalankan peran dan tugasnya masing-masing demi menciptakan lingkungan yang harmonis. Contoh peran dan tugas di lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh peran dan tugas yang ada di lingkungan masyarakat. Warga masyarakat memiliki tugas mematuhi peraturan yang berlaku. Kepala suku memiliki tugas menjaga tradisi dan mengelola suku. Petugas keamanan memiliki tugas menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Petugas kebersihan memiliki tugas menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Demikian penjelasan tentang peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, sudah selesai videonya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ya. Ini akan memberikan tugas kelompok kalian. Karena duduknya kalian sudah berkelompok, kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Yang sini kelompoknya Mbak Tata kelompok 1, kemudian kelompoknya Mas Faris kelompok 2, kelompoknya Mbak Luna kelompok 3, kelompoknya Mas El kelompok 4. Bunia akan memberikan lembar LKPD dulu. Satu kelompok mendapatkan 1 LKPD. Jangan dikerjakan dulu ya, nunggu instruksi. Nah, ini adalah lembar kegiatan kelompok kalian ya anak-anak. Sebelum mengerjakan, kalian bisa menulis nama kelompok kalian dulu. Tadi yang kelompoknya Mbak Tata kelompok berapa? 1. Terus kelompoknya Mas Faris kelompok berapa? 2. Kelompoknya Mbak Luna? 3. Kelompoknya Mas El? 4. Ditulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Silahkan. Karena ini tugas kelompok, berarti harus saling apa anak-anak? Membantu ya. Semua anggota kelompok harus ikut mengerjakan. Tadi kamu kelompok berapa? Iya, ditulis sih kelompok 2. Kan ada tempatnya itu ditulis ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo silahkan ditulis namanya. Mas El, terus Mas siapa ditulis. Sudah ya? Kalian bisa buka ya. Di situ ada instruksinya. Peran dan tugas di lingkungan sekolah. Tuliskan masing-masing peran dan tugas di lingkungan sekolah berdasarkan gambar di bawah ini ya. Ini bisa kalian tulis di sini. Ada siapa? Siapakah ini? Kamu tulis di sini. Tugasnya sebagai apa? Begitupun dibaliknya, dibaca instruksi soalnya. Kalau
ada yang belum paham, mungkin bisa angkat tangan, nanti Bunia bantu. Sudah bener no? Ya sudah betul itu. Ditulis ya. Ya bisa ditulis. Bisa? Ya, lah ditulis. Ya sudah betul. Sudah selesai anak-anak? Sekarang perwakilan dua kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Coba tunjuk kelompoknya Mbak Siva, silakan maju. Agak ke sini. Ayo kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dibacakan hasilnya. Di situ betul gambar pertama, gambar apa? Kepala sekolah. Kata kelompok 1 benar atau salah? Benar. Tugasnya tadi apa? Tugasnya kepala sekolah? Mengawasi guru dan lingkungan sekitar sekolah. Benar atau salah? Benar. Kemudian yang gambar kedua gambar apa? Guru. Tugasnya mengajar murid dan menjelaskan materi pelajaran. Benar atau salah? Benar. Kemudian yang ketiga? Tugasnya belajar dan mencari ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya jelaskan alasan ya anak-anak itu melakukan perannya dengan baik karena anak itu membuat kelas lebih nyaman dan betul. Yang terjadi jika anak-anak tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan kelas menjadi nyaman, harmonis dan rapi. Benar atau salah? Benar. Terakhir, gambar terakhir. Yang sedang dilakukan orang melakukan tugas dan perannya dengan baik. Jelaskan alasan tidak karena orang itu melakukan hal yang tidak boleh ditiru dan itu juga bisa menyebabkan banjir. Sehingga orang tersebut melakukan kegiatan sungai akan tahu dan jika dilakukan terus menerus akan menyebabkan banjir. Ya, apakah kalian sesuai dengan jawaban kelompok 1? Kelompok 1 patut dikasih apa anak-anak? Wow. W O W
itu? Sekolah. Tugasnya? Selanjutnya gambar apa? Tugasnya? Selanjutnya? Selanjutnya? Tugasnya? Selanjutnya? Tugasnya? Terus selanjutnya apa itu? Lanjut. Gambar itu, gambar pertama. Gambar apa itu? Piket kelas. Terus dibaca soal yang kedua. Terus yang nomor 3. Apa akibat yang terjadi jika anak-anak tersebut melakukan kegiatan sesuai program? Apa akibatnya? Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk dipakai belajar. Betul ya. Setuju anak-anak? Setuju. Ayo lanjut. Soal terakhir. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut membuat anak baru. Jika air bisa menjadi tercemar. Lanjut. Apa akibat yang terjadi jika orang tersebut melakukan kegiatan sesuai program? Apa akibatnya? Membuat banjir dan air juga tidak bersih. Setuju anak-anak dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Karena kelompok 2 sudah berani maju mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok 2 harus dikasih apa? Wow, tepuk. Wow. W. Oh. W. Wow, keren. Wow, keren ya. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Nah. Ya, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Karena materi sudah selesai, sudah menonton video, sudah diskusi untuk mengukur tingkat kepahaman kalian apakah sudah paham atau belum dengan materi hari ini. Dunia akan memberikan kalian soal ya sebagai bahan evaluasi. Kali ini soalnya dikerjakan sendiri-sendiri anak-anak. Jadi tidak boleh contohan ya. Ditulis namanya dulu, nama, kelas, dan absen. Kenapa? Ya. Mendapat. Ya. Belum mengerjakan, ditulis namanya dulu. Karena ini soal pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang kalian anggap benar. Boleh disilang, dilingkari atau disilang. Kalau ada soal yang belum kalian pahami, bisa angkat tangan dan tanya ke Bunia. Nanti Bunia bantu jelaskan. Apakah ada soal yang tidak dimengerti? Sudah paham semua ya? Sudah anak-anak? Kalau sudah soalnya Bunia minta tetap di tempatnya masing-masing, nanti Bunia ke tempat kalian. Terima kasih ya. Sudah selesai semua ya anak-anak? Karena tadi sudah diskusi, sudah mengerjakan soal, pasti
sudah lelah, sudah capek, sudah lemes, biar semangat lagi kita melakukan ice breaking bersama-sama. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Berdiri dan menghadap ke dunia ya anak-anak. Agar otot-otot kembali fresh ya. Sudah siap? Ayo, sesuai di video ini ya. Menari melepaskan otot sesuai di video, jangan anarkis. Semakin cepat. Sudah selesai, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali anak-anak. Bagaimana sekarang sudah fresh kembali ya setelah melakukan ice breaking? Sudah, sekarang coba anak-anak kita refresh lagi, kita ingat-ingat lagi. Tadi kalian belajar tentang apa? Tentang peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tadi di sekolah ada siapa saja? Guru, kepala sekolah, siswa, petugas kebersihan, petugas keamanan. Contoh sekarang kalau guru tadi tugasnya apa? Memberi pengetahuan kepada murid, mengajar murid. Kemudian kalau siswa atau murid tugasnya apa? Belajar ya. Terus tadi kalau di lingkungan masyarakat ada siapa saja? Di lingkungan masyarakat ada ketua RT, terus warga masyarakat. Ada siapa lagi? Petugas keamanan dan petugas kebersihan. Kalau ketua RT tugasnya apa? Memimpin warga di lingkungan RT. Kalau warga masyarakat tugasnya apa? Mentaati peraturan. Terus anak-anak, apa akibatnya jika kita melaksanakan atau melakukan peran dan tugas kita dengan baik? Apa akibatnya? Hidup akan apa? Nyaman, terus harmonis, terus aman dan damai. Tapi kalau kita tidak melakukan tugas kita dengan baik, apa akibatnya? Akan kacau, terus kotor, ada perkelahian, ada permusuhan. Pokoknya kehidupan menjadi kacau balau ya. Karena sudah materinya sudah selesai, dunia akan memberikan kalian lembar refleksi untuk mengetahui apakah kalian senang belajar hari ini, apakah kalian sudah paham. Nanti bisa ditulis di sini. Nanti bisa dunia jadikan sebagai bahan evaluasi ya. Silakan ditulis namanya. Yang sudah selesai, saya minta dulu. Terima kasih ya. Sudah selesai anak-anak, terima kasih. Silahkan dirapikan alat tulisnya, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Sudah anak-anak. Selamat berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Simpan dulu. Di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang peraturan dan tanggung jawab. Anak-anak tetap semangat
belajar, tetap rajin belajar. Terima kasih, pembelajaran hari ini selesai. Bisa dipimpin doa lagi untuk Mas El. Silakan dipimpin doa.